Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima atas anugerah ini bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaanmu itu dalam pelajaran agama sore ini. Karena Bapak tahu kamu tuh rajin ke sekolah, senang dengan pelajaran agama Katolik. Bangga nggak menjadi anak Katolik? Bangga. Baik. Jadi pelajaran sore kita hari ini, pelajaran agama dengan berjudul Aku Bangga Tercipta Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Nah, Bapak mau tanya ini, bangga nggak jadi anak perempuan? Bangga. Sebagai anak laki-laki bangga nggak? Bangga. Bagus. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan ya pasti ada perbedaan, ya, perbedaan fisik, ya, dan juga perbedaan psikis. Fisik sama dengan badan, psikis sama dengan kejiwaan, ya. Nah, Bapak mau tanya, coba sebutkan perbedaan fisik laki-laki. Coba. Perbedaan fisik laki-laki. Jawab. Laki-laki tegar. Laki-laki tegar, bagus. Yang lain? Kuat. Kuat. Berotot. Apalagi? Berkumis. Nah, itu perbedaan fisik laki-laki. Terus, perbedaan fisik perempuan seperti apa? Lemah lembut. Apalagi? Kalau perempuan itu seperti apa? Suka ngambek-ngambek. Apa? Ngambek-ngambek. Ngambek-ngambek. Suka ngambek. Ngambek. Oh iya. Cengeng ya, kata lainnya cengeng. Ngambek. Kemudian perempuan, perbedaan fisik lain kan perempuan itu berambut panjang, ya. Kemudian perempuan itu pinggulnya besar. Perempuan misalnya dia pakai rok. Benar kan? Ya. Kemudian dia menyusui anaknya. Dia mengandung. Itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, kemudian laki-laki, ciri khas laki-laki ya, yang tidak dimiliki oleh yang perempuan. Ya, seperti apa? Dia kuat, dia tegar, ya. Kemudian dia bekerja keras. Itu kalau yang laki-laki, ya kan? Ya. Kemudian ciri khas yang lain kalau laki-laki itu kan dia pasti punya jenggot, punya kumis, ya, dada membidang, besar dada kalau yang laki-laki. Nah, itu tidak dimiliki oleh kaum perempuan atau anak perempuan. Nah, seperti Bapak cerita, siapa yang menciptakan manusia dan perempuan itu adalah Tuhan Allah. Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu supaya saling menolong satu sama lain, saling melengkapi. Ya, tidak bisa hanya ada perempuan, tidak bisa juga hanya ada laki-laki. Sehingga Tuhan menciptakan dua-duanya sama derajat. Dan menurut kitab suci, perempuan itu kan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Maka kewajiban dari seorang laki-laki itu melindungi yang perempuan. Ya, misalnya separuh suami istri, laki-laki suaminya melindungi istrinya, istrinya harus dilindungi, disayangi, dan juga si istri juga harus menghormati sang suami. Paham gak Bapak berbicara sore ini? Jangan sampai lupa ya. Kalau kamu nanti sudah dewasa harus tahu ya, tugas kamu sebagai perempuan dan tugas kamu sebagai laki-laki. Nah, jangan sampai kamu nanti sudah tamat tidak ingat lagi tugasnya atau peranannya di dalam rumah tangga. Nah, ya kan anak-anak? Ya, kita mungkin juga pernah mendengarkan sebuah cerita ya. Cerita itu
sangat berkuasa itu dalam pandangan masyarakat dulu. Laki-laki dia harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga atau di sebuah lembaga. Tidak boleh perempuan, itu pandangan zaman dulu. Dan dia suka mengatur, itu laki-laki. Pandangan masyarakat dulu itu memang kenyataan seperti itu. Jadi perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Laki-laki lah yang mengatur pekerjaan, mengatur di dalam segala kegiatan apa-apa saja. Tidak boleh perempuan. Nah, pandangan seperti itu salah, ya. Karena apa? Sudah bertentangan dengan kisah pemerintahan dari kita lihat ya, bahwa Tuhan menciptakan kamu ya. Kamu nanti kalau sudah dewasa, sudah tamat dari sekolah, misalnya sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, harus ingat pelajaran agama bahwa kita, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah sama pelajarannya. Tuhan diciptakan sesuai dengan gambar Allah sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya itu sama derajatnya sebagai manusia. Jangan lagi adakan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Ya, pernah dengar ada tindakan dari laki-laki kepada perempuan, tindakan yang keras. Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan kita penciptaan. Kita menciptakan manusia dan nah, anak-anak, itulah penjelasan Quran ini yang kita dengar bersama-sama. Mungkin bukan di kitab suci, hanya kita akan mendengarkan sebuah artikel, ya, artikel tentang pandangan masyarakat, ya, pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Kalau baca dari sini, ya, terang, di lingkungan masyarakat kita pada umumnya terdapat pandangan yang menganggap bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dan keberadaannya lebih berharga daripada perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu menjadi pemimpin, sedangkan perempuan adalah kaum lemah yang harus tunduk kepada laki-laki. Dalam banyak hal, laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dibandingkan perempuan. Budaya memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting dan lebih tinggi daripada perempuan. Budaya ini pada kenyataannya telah menimbulkan banyak sekali persoalan dalam kehidupan manusia. Persoalan-persoalan tersebut erat kaitannya dengan perilaku laki-laki yang cenderung menganggap perempuan lebih rendah. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan kepada perempuan hanya karena keberadaan mereka sebagai perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Artinya yang sempat kamu dengar bersama-sama. Nah, bacaan ini senangkah kamu mendengarnya? Senang. Kalau senang mendengarnya, harus bisa tahu apa pesan-pesan dalam bacaan ini tadi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menjawab? Apa tadi pesannya, pesan bacaan ini? Coba. Perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat. Bagus. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain. Masih ada? Masih ada yang lain yang bisa menjawab dengan benar. Oh. Bahwa perempuan itu punya peranan penting. Dia bisa melahirkan, termasuk laki-laki. Dia yang melahirkan laki-laki. Jadi dia punya peranannya sangat penting. Tidak bisa diganti oleh laki-laki, ya enggak? Perempuan tidak boleh. Maka dari itu kita, ya, yang laki-laki harus
harus apa? Harus menyayangi yang perempuan. Nah, jangan direndahkan yang perempuan, jangan dimarah, dipukul atau ditinju dan lain sebagainya, tidak boleh. Harus sayang dengan perempuan karena dia sebagai perantara melahirkan manusia ke dunia ini. Ya kan anak-anak? Ya. Atau ada yang laki-laki bisa melahirkan? Tidak ada kan? Tidak bisa diganti oleh laki-laki peranan seorang perempuan. Nah, jadi anak-anak mungkin ada yang mau bertanya lagi nih sebelum kita tutup pelajaran kita sore hari ini. Nah, berarti semuanya sudah pintar ya, sudah paham pelajaran agama sore hari ini. Sudah paham? Sudah. Sampai kapanpun. Karena ini pelajaran ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Kita umat manusia diciptakan oleh Allah sama derajatnya. Itu. Mungkin ada yang main lagi yang mau bertanya, biar di video. Nanti ada tugasnya nanti secara singkat saja dan mungkin tidak banyak, sekitar 4-5 nomor lah. Oleh karena itu anak-anak ya, mungkin kamu ini harus berani. Mungkin kamu mau bertanya, jangan takut ya, jangan takut, harus mau bertanya sesuai dengan pelajaran kita sehari ini tadi. Masa hanya satu orang yang bisa menjawab pertanyaan Bapak, 2 orang? Kemana yang lainnya? Yang lainnya diam saja, tidak mau bertanya. Takut apa? Takut salah? Ya, makanya kalau mau bertanya itu siap. Nah, siaplah baik-baik ya, menyampaikan pertanyaan dengan Bapak Guru, harus siap biar tidak salah. Ya enggak? Nah, itu. Siapa yang mau bertanya ini sebelum kita akhiri pelajaran kita sore hari ini? Siapa yang mau bertanya? Wah, ya silakan. Siapa namanya? Franciscus Telia. Oh, silakan. Oh, mau tanya itu, Bapak jelaskan ya. Kalau laki-laki itu terbuat dari, pertamanya laki-laki terbuat dari apa? Siapa masih ingat? Dia terbuat dari tanah liat. Tuhan membentuk manusia laki-laki itu, dia bentukkan mulai dari kepala sampai kaki. Bentukan hidungnya, mulutnya, alis matanya. Setelah dia dibentuk dengan bagus-bagus, maka Allah meniupkan nafas Allah sendiri ke dalam tanah yang diciptakan oleh Tuhan tadi itu, yang dibentuk oleh Tuhan. Maka jadilah manusia laki-laki. Itu ya, jadi manusia laki-laki itu diberi nama siapa? Adam. Tahu Adam? Tahu. Nah, Adam itu pada mulanya kan dia hidup sendiri. Ya, tidak ada teman yang menemani dia untuk berbicara. Yang ada waktu itu hanyalah binatang, berbagai macam binatang. Lalu Allah sendiri merasa sedih melihat dia, kesepian, ya kan? Lalu Allah punya rencana. Saya mau ciptakan lagi untuk pendampingnya Adam ini. Sementara Adam ini sedang tidur nyenyak, Tuhan Allah pelan-pelan mengambil tulang rusuknya Adam dan membuatlah manusia yang namanya Hawa. Begitu Adam sadar, dia melihat ada seorang wanita di sampingnya, makanya dia senang. Dia bilang, inilah perempuan untuk menemani saya, karena dia disuruhkan dari tulang rusukku. Bagus pertanyaannya ini. Pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdiri dulu, berdoa bersama-sama.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Engkau menyertai kami dalam pelajaran ini dari awal sampai selesai. Semoga pelajaran ini tetap kami ingat ke depan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan.